Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, tempat di mana kita membahas tuntas taktik, intrik, dan segala dinamika sepak bola timnas Indonesia. Garuda sedang berada di ujung tanduk, football lovers. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 kini menemui jalan terjal yang sangat menentukan. Besok, tepatnya pada hari Jumat, 7 Agustus 2026, skuad Merah Putih akan melakoni laga hidup mati melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar. Ini bukan lagi sekadar pertandingan fase grup biasa, ini adalah partai final kepagian. Menang berarti napas kita berlanjut, seri atau kalah? Silakan angkat koper lebih awal dan lupakan mimpi juara. Namun, di tengah situasi kritis ini, awan hitam justru menyelimuti kamp latihan timnas Indonesia. Kabar buruk datang menghantam, sang motor serangan, anak emas lini tengah kita, Marcelino Ferdinand, dipastikan absen hingga turnamen usai akibat cedera. Kehilangan Lino adalah pukulan telak bagi pelatih John Hartman. Tapi, disinilah letak ujian sesungguhnya bagi seorang pelatih kelas dunia. Banyak pandit dan pengamat sepak bola kini mulai was-was. Apakah John Hartman akan melakukan blunder taktik di laga krusial ini? Jika Hartman salah memilih pengganti Marcelino, bencana sudah pasti menanti di depan mata. Di video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tajam, tuntas, dan mendalam. Mengapa John Hartman wajib memainkan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra demi membongkar pertahanan Grendel Singapura? Jangan di-skip, pastikan kalian subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Mari kita masuk ke pembahasannya. Sobat Raftel Sport, bermain di Stadion Jalan Besar bukanlah perkara mudah. Selain tekanan dari pendukung tuan rumah, kita semua tahu bahwa stadion ini menggunakan rumput sintetis. Aliran bola akan lebih cepat, pantulan bola akan berbeda, dan dibutuhkan pemain dengan kontrol bola yang sangat presisi. Disinilah letak potensi blunder pertama seorang John Hartman jika ia memaksakan pemain yang hanya mengandalkan fisik dan kecepatan lari semata, alih-alih pemain berteknik tinggi. Singapura asuhan pelatih mereka saat ini bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Ingat apa yang terjadi pada timnas Vietnam beberapa hari lalu? Lini serang The Golden Star Warriors yang biasanya garang, dibuat mati kutu dan frustrasi oleh taktik low block atau pertahanan blok rendah yang super rapat dari armada The Lions. Singapura menumpuk 8 hingga 9 pemain di sepertiga akhir pertahanan mereka, menyisakan sedikit sekali ruang untuk dieksploitasi. Jika Hartman merespon situasi ini dengan memainkan taktik bola-bola panjang atau umpan silang buta ke dalam kotak penalti, itu adalah sebuah blunder fatal. Mengadu bola udara melawan bek-bek tengah Singapura yang berpostur raksasa sama saja dengan menyerahkan penguasaan bola secara cuma-cuma. Kehilangan Marcelino Ferdinand berarti hilangnya separuh napas kreativitas lini tengah Garuda. Kita butuh penyihir di ruang sempit. Kita butuh pemecah kebuntuan. Dan jawaban mutlak dari teka-teki itu ada pada dua nama, Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra. Mari kita bedah nama pertama, Egy Maulana Fikri. Sang pewaris nomor punggung 10 di skuad Garuda. Belakangan ini, peran Egy mungkin seringkali diposisikan sebagai pemecah kebuntuan dari bangku cadangan. Namun, laga melawan Singapura besok menuntut pendekatan yang sama sekali berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mengapa Egy wajib diturunkan? Alasannya sangat jelas dan berbasis taktik, kemampuan ekstraksi di ruang sempit. Ketika sebuah tim bermain dengan taktik parkir bus seperti Singapura, ruang di belakang garis pertahanan atau space behind the line praktis menghilang. Anda tidak bisa mengandalkan umpan terobosan jauh karena kiper dan bek mereka berdiri sangat dekat. Celah yang tersedia hanyalah di area half space atau ruang sempit di antara bek tengah dan bek sayap. Disinilah atribut magis Egy Maulana Fikri akan sangat mematikan. Egy memiliki close control atau kontrol bola jarak dekat yang paling mumpuni di skuad ini. Di atas rumput sintetis jalan besar yang licin, sentuhan-sentuhan pendek khas Egy akan membuat bek lawan ragu untuk melakukan tackle, karena sedikit saja salah langkah, penalti adalah ganjarannya. Lebih dari itu, Egy adalah pemain dengan naluri inverted winger yang sangat kuat. Dia bisa menyisir dari sisi sayap, lalu secara tiba-tiba melakukan cut inside menusuk ke jantung pertahanan, merusak formasi lawan,
dan melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kirinya. Kemampuan drible Egy yang berani mengajak duel 1 lawan 1 akan memancing 2 atau 3 bek Singapura keluar dari posisinya. Ini secara otomatis merusak struktur pertahanan rapat mereka dan menciptakan ruang kosong krusial bagi penyerang tengah kita. Jika John Hartman menyimpan Egy, ia membuang kunci utama untuk membuka gembok baja Singapura. Lanjut ke nama kedua, Beckham Putra Nugraha. Cederanya Marcelino Ferdinand adalah duka mendalam bagi skema penyerangan kita, tapi ini juga menjadi panggung takdir bagi seorang etam, sapaan akrab Beckham. Pertanyaannya, mengapa harus Beckham yang menjadi kepingan puzzle pelengkapnya? Sobat Raftel Sport, mari kita bicara soal kecerdasan dan visi bermain. Melawan pertahanan low block, Anda tidak butuh gelandang yang hanya rajin berlari memperebutkan bola, Anda butuh pemain yang memiliki killer pass atau umpan pembunuh. Beckham Putra adalah representasi pemain masa kini yang dianugerahi visi operan di atas rata-rata. Seringkali kita melihat ketika lini depan menemui jalan buntu, aliran bola hanya berputar-putar di area tengah membentuk huruf U, usai passing. Bola digulirkan dari kiri ke kanan, lalu kembali lagi ke tengah tanpa ada progresivitas. Beckham adalah antitesis dari permainan pasif seperti itu. Dia memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Dia adalah tipe pemain yang selalu memindai lapangan sebelum menerima bola, siap untuk melakukan umpan vertikal membelah garis pertahanan, line breaking passes. Beckham tahu betul bagaimana menemukan celah di antara blok pertahanan lawan yang menumpuk. Kehadirannya di area attacking third akan memastikan bahwa bola tidak hanya mengalir ke sisi sayap, tetapi juga bisa menusuk langsung ke area zona berbahaya di depan kotak penalti. Tanpa Marcelino, Beckham Putra adalah kebutuhan mutlak untuk menjaga detak jantung serangan timnas tetap hidup. Lalu, bagaimana jadinya jika Egy dan Beckham berada di atas lapangan secara bersamaan? Ini adalah skenario mimpi buruk bagi pertahanan Singapura. Keduanya sama-sama memiliki IQ sepak bola yang sangat tinggi dan gaya main yang saling melengkapi. Bayangkan skenario ini, Beckham menguasai bola di lini tengah, menarik pressing dari gelandang bertahan lawan. Di saat yang sama, Egy melakukan pergerakan menjemput bola, memancing bek sayap Singapura untuk ikut naik. Ruang yang ditinggalkan bek tersebut kemudian bisa dieksploitasi oleh rekan setim lainnya. Kombinasi 1-2 sentuhan, one-to-touch combination, antara Beckham dan Egy di area sepertiga akhir lawan akan menjadi racun yang bekerja sangat cepat. Keduanya mengerti kapan harus menahan bola, hold up play, kapan harus melepas umpan 1 sentuhan, dan kapan harus melakukan pergerakan tanpa bola untuk menipu lawan. Dalam taktik sepak bola modern, membongkar low block membutuhkan kecepatan berpikir dan operan kombinasi jarak dekat. Mengingat Vietnam gagal menang karena minim kreativitas dari lini kedua mereka, John Hartman tak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama. Sobat Raftel Sport, di atas kertas, materi pemain kita dan kedalaman skuad kita jelas berada di atas Singapura. Namun, sepak bola tidak pernah dimainkan sekadar di atas kertas, apalagi di atas rumput sintetis jalan besar yang penuh dengan tensi dan jebakan taktik. Keputusan sepenuhnya kini ada di tangan John Hartman. Apakah dia akan mengulangi kebuntuan tim-tim lain saat menghadapi Singapura? Ataukah dia akan dengan berani mempercayakan kendali serangan pada kreativitas murni dari Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra? Absennya Marcelino Ferdinand harus dijawab dengan kecerdasan rotasi dan taktik jitu, bukan dengan kepanikan. Jumat, 7 Agustus 2026 akan menjadi saksi bisu. Jika Hartman gagal membongkar pertahanan Singapura karena salah memilih pemain berkarakter menyerang, maka blunder taktik akan menempel sangat kuat. Namun, jika ia mempercayakan kunci kreativitas pada dua penyihir kita ini, bersiaplah melihat gawang tuan rumah lulu lantak oleh permainan taktis dan cantik dari anak-anak merah putih. Bagaimana menurut pandangan kalian, football lovers? Setujukah kalian bahwa Egy dan Beckham adalah harga mati dan kunci utama untuk laga penentuan melawan Singapura nanti? Coba tulis pendapat, analisis, dan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian setuju dengan analisis taktik ini, share video ini ke teman-teman nobar kalian agar makin seru, dan pastikan sudah subscribe channel Raftel Sport agar kita bisa terus mengawal setiap jengkal perjuangan timnas Indonesia bersama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita doakan yang terbaik untuk skuad Garuda di jalan besar nanti. Salam olahraga, salam Garuda.
dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Bye-bye.